Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Pegunungan monster di Kekaisaran Yuanyang tidak terlalu besar dibandingkan dengan titik berkumpulnya monster di bagian lain daratan. Tapi karena medan di sini sangat istimewa, ada begitu banyak lembah gelap dan lumpur, dan variasi monster level tinggi di pegunungan terpencil sangat rumit, yang masih membuat pusing pasukan Kekaisaran Yuanyang. Investasi tahunan dalam hal ini tempat dan biaya untuk membayar pasukan cukup tinggi, kecelakaan juga sering terjadi. Tetapi bagi tim Suyang, tugas seperti itu sama sekali tidak menantang. Kapal roh mencari sepanjang jalan dan dengan cepat mencapai target yang dituju, ada lebih dari 30 penjaga militer elit yang melayang di sana, dan pinggirannya dikepung oleh ratusan serigala ajaib tingkat tinggi. Di tempat-tempat seperti pegunungan Warcraft, Anda tidak takut dengan liger atau ular sanca, tetapi paling takut dengan serigala yang hidup berkelompok sebagai cara utama bertahan hidup. Secara khusus, serigala iblis tingkat tinggi ini, meskipun tidak verbal, tidak kalah dengan ras manusia dalam tingkat kecerdasan, dan bahkan metode berburu yang digunakan oleh beberapa serigala iblis lebih maju daripada peperangan pasukan manusia. Saat ini, puluhan tentara dalam kelompok tentara ini terluka dalam berbagai tingkat. Jika mereka tidak bisa menunggu bala bantuan, mereka pada dasarnya akan memiliki ritme. Begitu, itu di sana. Suyang adalah orang pertama yang bergegas turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berubah menjadi bayangan dari Sersan. Setelah itu, 3 Bailian Sui mendarat satu demi satu dan mulai menyembuhkan para prajurit. Sekarang teknik Buddhisme Bailian Sui sedang digunakan, dan luka para prajurit dengan cepat sembuh. Rata-rata, Sersan ini memiliki level kultivasi hingga Golden Core Realm. 2 orang terdepan adalah Naschen Souls level menengah, dan tidak satu pun dari mereka telah memasuki akademi. Kualifikasi untuk belajar dan pangkat militer juga diakumulasikan dengan menyelesaikan tugas di ketentaraan. Kamu adalah Jenderal Hu dikirim untuk menyelamatkanmu, merasa nyaman dan sembuhkan lukamu, tidak akan ada bahaya lagi. Lingkaran emas Bailian Sui menyelimuti para prajurit ini, sangat mengurangi rasa sakit mereka. Adik kecil, itu berbahaya. Beberapa tentara melihat Su yang berjalan keluar dari tumpukan batu untuk bersembunyi, dan buru-buru ingin memanggilnya kembali. Jangan khawatir, kakak laki-laki ini, bahkan jika itu 100 kali lebih seperti serigala iblis ini, itu bukanlah lawan anak laki-laki itu. Para prajurit terkejut, mereka mendengar ledakan keras di belakang mereka, dan semua suara lolongan serigala iblis mati seketika, dan tidak ada suara yang terdengar lagi. Ah, apa? Tatap muka memusnahkan semua lusinan serigala iblis tingkat tinggi ini? Ini. Para prajurit memandang tim Su yang 4 orang dengan kaget. Mereka benar-benar tenang melempar 5 tubuh ke tanah. Su yang 4 orang adalah kelompok yang tenang. Lawan tingkat ini benar-benar tidak bisa menarik minat mereka sedikit pun. Nah, bahayanya telah terangkat, dan aku akan membawamu ke kapal roh untuk pulang. Su yang berkata, pemimpin dari Kapten Realm Jiwa baru lahir menunjukkan ekspresi pahit, seolah-olah dia tidak ingin kembali. Apa yang terjadi? Dewa yang agung ini, untuk memberitahumu, kami menerima misi tingkatan kali ini. Tujuannya bukan serigala ajaib ini, tetapi singa tingkat tinggi bermata darah, karena kemunculan serigala ajaib ini telah menghalangi kami. Sekarang bahwa kita semua sudah pulih, kita tidak ingin melepaskan misi ini, karena tim kita telah gagal dalam 3 misi berturut-turut. Jika kita gagal kali ini, kita akan diturunkan. Su yang berpikir sejenak, baiklah, ayo pergi bersama. Kecuali singa bermata darah, belum terlambat untuk kembali. Lagi pula masih pagi. Luar biasa. Para prajurit sangat bersemangat, dan segera mengeluarkan peta habitat singa liar tersebut. Semua orang pergi jauh-jauh ke bagian pegunungan yang lebih dalam, dan di sepanjang jalan mereka melihat serangkaian retakan yang mengerikan, seperti itu, seolah-olah gunung itu terpotong oleh kekuatan yang menakutkan, tidak seperti bentuk geografis alam. Ini adalah habitat binatang paling aneh yang pernah saya lihat. Bailian Sui mengungkapkan pikiran Suyang, dan Kapten Prajurit juga bergema. Dikatakan bahwa pegunungan ini awalnya adalah laut 10.000 tahun yang lalu. Kemudian, karena malapetaka yang melanda seluruh Daozo,
semua yang ada di Kekaisaran Yuanyang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, bahkan nenek moyang Kekaisaran Yuanyang juga bangkit di era itu dan mendirikan kerajaan ini. 10.000 tahun yang lalu, Su yang meluangkan waktu sejenak untuk saling memandang, dan mereka semua memikirkan hal yang sama. 10.000 tahun yang lalu, bukankah sendi tulang dari rahasia naga tersembunyi 3.000 Daoso yang lahir? Mengenang tentang rahasia naga tersembunyi di lautan buku Akademi Jiwa Suci, Su yang tidak dapat menahan perasaan bahwa kelahiran seluruh Kekaisaran Yuanyang mungkin tidak ada hubungannya dengan rahasia ini. Sebelum mereka menyadarinya, rombongan sudah sampai di area koordinat, tetapi mereka tidak menemukan singa bermata darah, tetapi udara penuh dengan bau darah yang menyengat. Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang buas yang tumpul keluar, diikuti oleh langkah kaki dari tanah yang bergetar, dan ketika siluet besar itu terlihat, semua prajurit benar-benar ketakutan. Ini adalah target misi tingkat S yang sebelumnya tabu, Pithon Kepala Naga Golden Wing Escape. Binatang buas teratas di seluruh pegunungan. Tidak, apakah kita benar-benar akan mati di sini? Para prajurit hampir menjadi gila. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka semua terjebak dalam hal-hal yang tidak menguntungkan hari ini. Mereka terjebak dalam jalan buntu dan menunggu dukungan. Mereka tidak berpikir untuk mundur tetapi dengan rakus ingin terus menyelesaikan misi, tetapi mereka kelelahan. Setiap orang telah mencapai jurang keputusasaan. Hehehe, semut manusia yang rendah hati, kamu menggangguku lagi, dan kamu masih senang mengirim orang ke sini, benar-benar takut aku akan lapar. Ular sanca raksasa itu menjilat bibirnya, noda darah merah itu sepertinya membuktikan sesuatu. Kamu menelan singa gila itu? Kalau tidak, mulai hari ini, semua wilayah di pegunungan akan menjadi milikku. Apakah itu ras manusia atau monster, berani campur tangan di sini dan bunuh aku? Mengaum. Pithon liar mengeluarkan raungan yang lebih keras daripada ligar, dan jelas bahwa dia telah bergerak untuk membunuh pikiran. Dan seterusnya. Su yang tiba-tiba melangkah maju, melihat ular piton itu dengan tenang. Sebelum makan kami, saya punya pertanyaan, tolong jawab. Mari kita bicarakan tentang itu, Dewa sedang dalam mood yang baik hari ini, jadi kamu mati untuk mengerti. Wawasan Su yang sangat tirani. Dia sudah lama melihat ada yang salah dengan maniak ini. Aura asli di tubuhnya sama sekali berbeda dari sumber sihir di pegunungan ini, lebih seperti orang luar yang benar-benar baru. Menurut pengamatan saya, sumber di tubuh Anda tidak dibudidayakan dari pegunungan ini. Ini membuktikan bahwa Anda tidak berada di sini beberapa waktu yang lalu. Mengapa Anda tiba-tiba memilih untuk tinggal di tempat ini? Pithon tidak bisa membantu tetapi matanya menyala. Anak baik, semut di alam pemurnian Ki benar-benar dapat melihat rahasia saya. Sekarang Anda bertanya, saya akan memuaskan rasa ingin tahu Anda. Saya secara alami adalah ular piton, tetapi darah saya tidak murni. Saya perlu berevolusi menjadi naga Pithon tingkat berikutnya, dan gunung ini berisi energi naga, yang merupakan sumber daya yang sangat saya butuhkan. Apa katamu?